Moshi Moshi, selamat datang di channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, ya. Apa sih Sora tema hari ini? Temanya hari ini adalah yang gagal move on darimu, ya. Gamot ya, kalau kata bahasa anak sekarang ya, gagal move on, gamov ya, gagal move on. Bagaimana cerita kalian dan selanjutnya gimana, kita akan coba lihat dari pembacaan kita hari ini. Yang gagal move on darimu ya. Menarik, yang gagal move on darimu. Yang gagal move on dari kamu adalah seseorang yang sekarang lagi sedang menimbang-nimbang, masih mungkin gak ya dia punya kesempatan, atau masih punya kesempatan baik apa enggak untuk intensi dia balik lagi ke kamu ya. Jadi di sini dia lagi mikir-mikir, aku masih punya kesempatan gak ya. Nah, namanya juga orang yang gagal move on pasti berusaha untuk mencari celah dan kesempatan. Oke, orang ini itu bisa saja ya, kalian tuh mungkin hubungannya udahan kayak bermasalah kayak dan sebagainya. Itu karena memang kalian itu dia itu mungkin masih ketemu sama orang lain. Di sini ada orang ketiga, ada third party situation, ada perselingkuhan dan sebagainya ya, yang player gitu loh ya, sehingga kamu merasa mungkin udahlah aku capek gitu loh. Aku capek kalau cuma buat dijadikan sarana buat coba-coba ya, karena buat anak aja jangan coba-coba, apalagi buat hati ya. Jadi kamu merasa mungkin saja dia banyak main ya, dia tuh nggak serius, dia player ya, sehingga kamu berusaha untuk mengamati dia gitu loh ya. Kamu berusaha mengamati dia dan kamu merasa bahwa mungkin saja dia fokusnya nggak cuma sama kamu, makanya mungkin saja hubungan ini sudahan gitu loh. Tapi di satu sisi ini juga bisa berarti orang ini sekarang gagal move on dari kamu karena setelah sudah bermain sana sini atas bawah ya, sekarang baru bisa melihat dengan lebih fokus kenyataannya itu seperti apa sih. Dilihat dengan teliti, kamu dibandingkan sama yang lain gimana sih? Ya. Oke. Dan di sini kalau yang Sora lihat, orang ini bisa saja cukup pintar dan manipulatif, ya. Dan di sini juga dia itu kayak sebelumnya menguasai kamu, ngontrol kamu, maunya ngatur kamu, gitu loh ya. Sedangkan mungkin dianya nggak mau diatur, gitu loh. Jadi di sini memang ada sisi-sisi di mana ada dominansi. Jadi bisa saja kamu juga punya tabrakan ego sama dia ya. Dan kamu merasa kayak aku udah enough, aku udah cukup sama orang ini, karena orang ini mungkin sudah banyak mengontrol aku, terus orang ini juga sudah banyak menyakiti aku. Jadi kamu yang kayak ya udah deh, aku yang mangkat lah ya dari hubungan ini, berarti seperti itu. Oke, yang gagal move on dari kamu, orang ini tuh ya bisa tiada angin tiada hujan, itu sebenarnya kepingin banget bisa menawarkan kembali hubungan sama kamu, ya. Orang ini bisa saja datang dengan memberikan kamu hadiah, memberikan kamu flirting lagi sama kamu gitu loh ya. Jadi di sini tuh dia akan masuk ke kamu lagi, mencoba masuk ke kamu lagi dengan caranya having fun dulu, chill dulu, playful aja gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Karena kalau Sora lihat dia itu masih kayak merasa bahwa dia tahu kayak kamu pun mulai menjaga diri dan menjaga jarak, kayak lebih kayak coba deh aku liatin dulu deh kamu maunya gimana, coba gitu. Dia tahu kamu pun kalau dia datang lagi, kamu pun akan masih observasi dulu, lihat dulu bagaimana pergerakan dia gitu loh ya. Dan kamu lebih kepada nggak langsung reaktif gitu loh. Oke. Orang ini ingin menunjukkan usahanya kembali sama kamu. Ya. Orang ini ingin menunjukkan lagi sama kamu usahanya dan mencoba untuk kayak lihatlah possibility kita masih bisa ada apa enggak. Oke. Karena orang ini tuh mungkin aja sekarang kayak dia itu nggak bisa, atau dalam tanda kutip dia itu nggak sanggup kalau cuma di friendzonein aja, kalau cuma dianggap teman. Dia itu seperti kayak nggak mau gitu loh. Ada yang nggak mau kalau cuma dianggap hanya sebagai teman.
Oke, sekarang yang terjadi adalah dia hanya memantau kamu dari kejauhan dulu untuk melihat pergerakan-pergerakan apa yang bisa dia lakukan. Dia bisa saja lagi CCTV-in kamu ya, stalking kamu melalui sosmed atau mungkin melalui orang-orang di sekitar kamu. Oke. Dan dia itu lebih pergerakannya itu orangnya chill gitu ya. Jadi orangnya tuh nggak yang kayak gerasa gurusu, langsung kayak wah sat-satet banget gerakannya ke susu atau apa namanya, gerakannya tuh kayaknya terburu-buru. Dia enggak. Dia orangnya tuh lebih kepada ya sudah, aku coba lihat dulu situasi apa namanya yang ada gitu ya. Dia masuknya casual. Jadi apa namanya? Karena dia tahu kamu tuh sudah dingin ke dia. Ya, kamu tuh sudah dingin, kamu tuh sudah kaku ke dia gitu loh ya, dan dia tahu butuh waktu untuk mencairkan kamu kembali gitu loh ya. Oke. Dan apa namanya, karena kamu sudah kecewa dengan bagaimana dia itu bermain nakal di belakang kamu dalam tanda kutip, bagaimana selama ini dia bohongin kamu selama ini salah penilaian sama dia, jadi kamu kayak lebih waspada aja sama orang ini meskipun dia pengen balik lagi ke kamu. Oke. Sih, dia itu tahu bagaimana caranya untuk pelan-pelan masuk ke kamu lagi gitu loh. Orang ini sebenarnya dari awal mungkin beberapa dari kalian sudah punya firasat orang ini akan seperti itu lagi ke kamu ya. Maksudnya orang ini tuh punya tanda-tanda warning gitu loh ya, mungkin red flags gitu ya, tapi banyak dari kalian mungkin yang nggak peduli. Siapa sih orang ini? Orang ini tertutup, penuh dengan misteri ya, banyak nutup-nutupin juga, atau bisa juga bahkan hubungan kamu sama dia pun belum di open ya. Kalau hubungannya belum di open, belum tentu pasti third situations ya. Artinya bisa saja memang dia belum siap untuk kasih tahu orang-orang. Tahu kan tipe-tipe orang yang nggak posting soal kamu di sosmed dia, karena mungkin dia belum merasa yakin sama hubungan dia ke kamu. Beberapa dari awal tuh dia memang banyak misteri, banyak tertutup ya. Dan di sini juga ngomongin soal ada yang beberapa lebih kecil daripada kamu umurnya, lebih muda atau memang lebih ke kanak-kanakan. Di sini ada gambar kucing. Bisa saja kamu atau dia suka kucing. Aku rasa di sini dia bisa aja punya kucing atau dia suka sama kucing ya. Di sini orangnya gampang nervous, gampang gugup. Itu juga kalau yang suara lihat di sini gampang nervous, gampang gugup ya, dan stresnya pelan-pelan. Ya bisa saja keadaan sekarang yang dia nggak bisa move on dari kamu itu stresnya pelan-pelan. Orang ini tuh berawalnya mungkin dari TTM dulu sama kamu, teman tapi menyusahkan ya. Itu juga bisa ya, teman tapi mesra atau teman tapi menyusahkan ya. Dia berawal dari teman kamu dulu atau kamu justru dikenalin sama teman kamu sama dia. Ya, dan orang ini tuh dari awal itu dia pingin menjadi seseorang yang tahu segalanya, menunjukkan impresi dia tahu segala-galanya gitu loh. Oke. Kenapa dia gagal move on dari kamu? Karena ternyata hatinya itu sudah terlock dan menetap hanya untuk kamu. Itu satu ya. Jadi kayak hati dia itu tidak bisa beranjak dari kamu. Yang kedua, kamu selama ini juga banyak kasih dia hal ya, mungkin bantuan secara material ataupun non material ya, dan dia seperti ngerasa kayak dibandingkan sama yang lain kamu yang menjadi paling spesial. Di sini juga dia sangat menyayangi dan sangat menikmati kasih sayang kamu, perhatian kamu nurturing dia, kamu jagain dia gitu ya. Kamu jadi sosok yang seperti ayah, ibu, kakak, abang, mbak buat dia gitu loh ya. Dan kamu selalu ada ketika dia ada masalah. Kamu menjadi seseorang yang membantu dia untuk pasang badan, untuk membantu menyelesaikan masalahnya dia gitu loh ya. Kamu sosok besar yang ada di balik penyelesaian masalah-masalah hidup dia, apapun itu ya. Dan di sini memang ada energi dari divine feminine yang mana dia tahu bahwa kesalahan terbesar dia adalah dia mungkin saja menghadirkan divine feminine lain. Apa yang mau dia sampaikan ya dari dia yang gagal move on dari kamu? Oke. Yang gagal move on dari kamu, orang ini tuh tahu ya bahwa dia itu punya tanggung jawab sama kamu ya, yang mungkin sudah dia kecewakan. Artinya di sini mungkin ada yang sudah janji sama kamu atau mungkin janji sama orang tua kamu dan sebagainya kalau ingin menjaga kamu tapi malah menyakiti kamu. Dia juga bisa. Oke. Dan dia tuh selalu masih keingetan terus soal kamu. Bau-bauan kamu tuh selalu ada di dekat dia, kayak parfum yang kamu pakai atau sabun yang kamu pakai, sampo yang kamu pakai itu baunya selalu membekas buat dia.
Oke, dan dia menyesali, dia ingin minta maaf sama kamu kalau selama ini dia banyak tertutup sama kamu atau mungkin membohongi kamu. Jadi di sini ada energi perasaan merasa bersalah juga ya. Tapi dia itu mau bergerak ke kamu tuh ada energi maju mundur. Ya, tadi kan Sora bilang energi nggak yakin, makanya dia lebih kepada memantau dan lihat situasi dan keadaan. Oke. Banyak sekali lagu-lagu yang mengingatkan dia soal kamu. Jadi tanda-tanda dari semesta itu melalui lagu-lagu ke dia, ya. Dan dia itu selalu masih terkenang-kenang soal kenangan manis di antara kalian. Jadi ini nggak bisa move on karena masih teringat-ingat terus kenangan manis, waktu-waktu yang kalian habiskan sama-sama, keromantisan yang pernah terjadi. Dan banyak dari tanda dari semesta ini tuh yang mengarahkan ke arah dirinya dia. Jadi di sini kayak banyak sign-signs yang kayak, wah, kenapa semua ngarahnya ke kamu ya, gitu loh. Dia jadi seperti ngerasa bahwa, apakah memang aku nggak boleh udahan sama kamu? Tapi di satu sisi dia juga merasa insecure. Apakah aku cukup baik buat kamu? Karena dia menyadari dia punya kesalahan, ya. Dan kamu sudah mungkin dingin ke dia, gitu loh ya. Dan dia jadi ngerasa pressure karena insecure dengan dirinya sendiri. Dia bisa saja memang mungkin belum siap secara mental sepenuhnya, sikap sepenuhnya, finansial dan sebagainya. Sehingga dia jadi kayak pressure banget untuk maju ke kamu karena dia juga ada yang kayak menyadari sikap kamu sangat kaku. Dan dia mengakui bahwa apa yang terjadi kemarin itu adalah karena dia yang salah dan karena dia nggak fokus. Teralihkan fokusnya dari kamu, ya. Dan di sini juga sekarang ada energi dari dia pingin bilang sama kamu bahwa ternyata kamu sangat berarti banget buat dia. Jadi di sini ada kamu punya arti yang mendalam buat dia. Dan dia sekarang sambil jalan dia mencoba memperbaiki dirinya dan cari tahu apa yang dia mau. Jadi orang ini tuh belum bisa move on, tapi belum bisa bergerak karena melihat situasi dan kondisi kamu sampai juga melihat dirinya dia sendiri. Jadi dia melihat keluar dan ke dalam. Ya. Orang ini kayak banyak yang kamu ngerasa sebelumnya kayak banyak manipulasi kamu, banyak kontrol kamu gitu loh ya. Dan ternyata sekarang malah dia yang dikontrol balik sama perasaan dia ke kamu ya. Dan dia itu merasa bahwa kamu yang jadi diri kamu apa adanya, malah membuat dia itu tertarik kembali sama kamu. Oke. Dan dia kehilangan balance dia tanpa adanya kamu ya. Jadi dia oleng, nggak ada kamu. Oke. Orang ini berusaha untuk memanifestasikan kamu kembali ya, dan melihat let it flow, lihat situasi dan keadaan juga. Ya, dia akan berusaha beradaptasi karena selama kamu masih dingin dan masih kaku sama dia belum bisa masuk ke kamu. Ya, tapi dia kalau yang Sora lihat pingin bisa masuk kendali ke dalam kehidupan kamu. Ya, pertanyaan lama ya. Kak Sora, tapi boleh nggak dia dikasih kesempatan kembali ya, karena dia sudah mengecewakan kamu karena kayak ada birds, ada broom, ada letter. Akan ada diskusi kembali, ya, akan ada diskusi dengan jelas ada komunikasi. Ya, di sini udah jelas ada komunikasi untuk pemberesan. Jadi mungkin di sini meskipun kemarin udah tutup buku, masih mungkin ada hal yang unfinished business di antara kalian. Apapun ujungnya itu, silahkan untuk didiskusikan, diomongin untuk yang namanya penyelesaian. Ya. Jadi di sini kalau yang Sora lihat ada dia yang nggak bisa move on karena memang energinya terlalu terikat di sana. Okay? Ada energi yang terikat kuat di sana sehingga kayak mau udahan tuh susah gitu loh ya. Apalagi kayak shock gitu loh, langsung tiba-tiba misah gitu loh ya. Oke. Orang ini masih butuh waktu untuk keluar dari cengkraman energi negatif di dalam dirinya dia. Sora harus ngomong jujur apa adanya. Oke. Jadi masih mungkin akan ada bayang-bayang orang ketiga di sana kalaupun kamu mau balik sama dia. Kalau saran dari kartu Sora lebih kepada mungkin pemberesannya. Oke. Jadi pemberesan, ketemu lagi buat pemberesan. Jadi belum tentu untuk kembali sama-sama. Dia menganggap kamu partner idealnya. Tapi kamu harus tahu. Ya, kamu harus tahu dan Sora akan fair apa adanya. Kalau kamu balikan sama dia, ada potensi dia akan mengulang hal yang sama. Terus Sora buat apa dong tahu pembacaan ini? Biar kamu tahu bahwa masih ada hal yang belum selesai dan harus ada pemberesan. Dan jadi kalau dia balik lagi, kamu sudah tahu bahwa masih ada potensi dia bikin kamu resah dan gelisah ke depannya. Paham?
gitu loh. Jadi manusia mungkin berubah, tapi Sora tidak bisa, Sora belum melihat dalam waktu dekat tuh bener-bener dia bisa stabil banget. Jadi kalau kamu mau balik, dia balik, kamunya mesti CCTV banget gitu. Kamunya mesti mantauin banget, dan masih mungkin dia oleng simpang kiri kanan. Jadi kalau kamu mau main aman banget, Sora nggak saranin sama orang ini. Tapi kalau memang kamu merasa ya udahlah Kak Sora nggak apa-apa, yang penting jalan-jalan aja lah, aku juga nggak ngarep banyak bla bla bla, ya mungkin bisa, silahkan ya. Oke, karena dia akan terus nyariin kamu. Jadi kalau kamu nggak selesain, dia tetap akan nyariin kamu, dan kamu malah akan ngerasa kayak keganggu gitu loh dalam tanda kutip. Jadi mendingan ketemu buat diselesain ya. Oke. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe di YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa untuk yang pengen personal reading bisa di Instagram Sora @sora_tarot, atau pengen belanja kartu, atau pengen belajar baca kartu, atau pengen beli kalung atau gelang. Ini best seller yang mungkin masih ada di tahun ini ya. Yang kupu-kupu ini best seller. Sora udah booster dengan energi healing yang Sora kerjakan sendiri. Ini untuk menarik energi cinta kasih, ini untuk melepaskan trauma negatif ya. Dua-duanya best seller. Buat teman-teman yang di Fun Feminine bisa beli. Untuk teman-teman yang cowok, kamu bisa beliin buat pasangan kamu juga ya. Harganya juga masih terjangkau. Oke, anggap aja kenang-kenangan ya. Sekarang kita coba untuk zodiaknya. Oke, Sagittarius, Leo. Wow. Capricorn, Aries, Aquarius sama Pisces. Oke, itu zodiaknya. Sora kapan dong dia ke kamu? Sebentar lagi juga datang. Ya, sebentar lagi juga datang. Tergantung dari kamu. Ketika kamu udah melting, disitulah dia akan bisa masuk. Ya, kalau misalnya kayak contoh, kamu udah unblock dia, mungkin kamu udah nge-block dia lagi. Nah, dia baru bisa masuk gitu. Y, S, Z, W, F, T, A, K, B, G, K, F. Tapi ada yang gini, tapi Kak Sora, aku masih di blok, aku masih diginin. Ya sudah, simple loh teman-teman. Kalau kayak gitu ya berarti mohon maaf, mungkin pembacaan ini nggak untuk kamu. Tolong gunakan kebijaksanaan, lihat situasi dan keadaan kamu juga. Kalau nggak cocok jangan dipaksain, karena kan memang nggak bisa buat semua orang ya. EVD ya. Kalau kamu mau yang pasti-pasti yang cocok ya silahkan personal reading gitu loh ya. Dan ada B. Oke. R. Ya Kak Sora, soalnya dia, tapi aku masih di blok, tapi dia masih nginder dari aku, tapi dia masih diemin aku. Ya berarti bukan buat kamu, jangan maksain. Gak setiap hari Sora harus cocok sama kamu kan, gitu loh. Kan sesuai dengan energi paling banyak orang, dan yang apa namanya, yang membutuhkan mungkin pembacaan dari Sora ya. Jadi silakan personal reading kalau mau tepat ya. Ini untuk zodiak alfabetnya silakan untuk di pause ya. 1 2 3 pause. Oke ya. Boleh dicek untuk plat nomor kendaraan dan sebagainya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ambil yang positif, buang yang negatifnya. Dan jangan lupa subscribe. Dan sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Dan jangan lupa main ke channel pertama di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.